Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Syukron Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya. Apa itu praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya? Praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya adalah inovasi dan transformasi pembelajaran holistik dengan membangun generasi kompeten melalui kolaborasi TPATK terhadap implementasi pembelajaran sebaya, berdiferensiasi, dan komunitas literasi sekolah dalam meningkatkan ekosistem akademik sekolah. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita lihat. Transformasi yang kita berikan yakni ada dua arah. Yang pertama adalah dalam pembelajaran di kelas dan di luar pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas, transformasi yang kita berikan adalah pembelajaran sebaya, berdiferensiasi dengan pendekatan TPAJK. Nah, pembelajaran sebaya itu apa? Pembelajaran sebaya atau pembelajaran teman sebaya ya, itu adalah pembelajaran atau metode yang memberdayakan siswa yang memiliki daya serap yang tinggi untuk menjadi tutor di teman-temannya di kelas. Nah, jadi sebagai fasilitator di dalam kelas, kita juga menyampaikan materi, kita juga menyediakan suasana di dalam kelas yang kondusif, kita menyediakan wahana bagi mereka untuk belajar. Namun, ada kalanya teman-teman belum mampu menyerap apa yang dia terima oleh fasilitator. Nah, melalui pembelajaran teman sebaya, siswa-siswa yang memiliki kesusahan dalam menyerap materi akan dibantu oleh mentor. Nah, di mana mentornya ini adalah temannya sendiri. Sehingga mungkin yang semulanya mereka agak canggung untuk bertanya terhadap fasilitator, yaitu kami. Tapi karena adanya menti di sini yang siap sedia untuk memberikan yang namanya pembelajaran terhadap temannya sama sesama teman sebaya, mereka akan leluasa bertanya terhadap temannya. Nah, ini adalah salah satu ekosistem yang kita buat, di mana ekosistem tersebut kita berikan pengajaran terhadap siswa di dalam kelas secara menyeluruh, dan kita berikan ekstra tambahan untuk mentinya. Kita berikan koordinasi yang untuk mentinya, kita berikan pembinaan bagaimana cara dia itu mengajarkan dengan baik terhadap temannya sesamanya. Ketika tanya temannya, maka baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, mereka tidak akan ragu untuk bertanya. Pembelajaran di luar kelasnya, transformasi yang kita berikan adalah menciptakan komunitas literasi sekolah. Nah, komunitas literasi sekolah ini berkolaborasi dengan program kerja dari perpustakaan sebagai Center of Knowledge. Nah, komunitas literasi ini terdiri dari tim literasi sekolah, dan yang kedua adalah anggota dari komunitas literasi sekolah. Nah, anggota komunitas literasi sekolah ini siapa saja? Yang pertama ada guru, yang kedua ada tenaga pendidikan, yang ketiga adalah dari siswa-siswanya. Nah, siswa-siswanya ini bebas untuk mengikut sertakan diri mereka ke dalam komunitas. Namun, untuk secara holistik dan menyeluruh, kita terapkan aturan di setiap kelas itu harus ada 2 perwakilan sebagai duta literasi kelas. Nah, yang mana mereka memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Sebagai apa? Sebagai penyampai informasi maupun penyampai hasil instruksi atau koordinasi dari tim literasi kelas dalam pengembangan literasi digital maupun literasi numerasi dan literasi sains yang digalakkan oleh komunitas literasi sekolah. Nah, sehingga di dalam grup ini tidak hanya sekedar untuk koordinasi dari atas ke bawah. Grup ini fleksibel, bisa berasal dari kita menyampaikan yang namanya informasi tersebut, baik itu dalam agenda, baik itu dalam event, baik itu eventnya dari Kemendikbudristek, baik itu eventnya dari dinas, baik itu dari kementerian. Kita sampaikan semuanya setiap awal bulan di grup tersebut untuk dikoordinasikan terhadap duta literasi kelas untuk kita kelola, untuk kita bisa maksimalkan apa saja yang bisa kita ikut sertakan diri kita maupun orang lain. Orang lain di sini dalam arti adalah teman-temannya atau siswa-siswi yang berada di kelas di luar dari duta literasi sekolah. Nah,
sehingga ketika kita sudah tahu informasi setiap awal bulan itu ada apa saja, kita tinggal eksekusi untuk mengembangkan bakat dan minat. Nah, kita share ke duta literasi kelas bisa menyampaikan ke teman-temannya di dalam kelas, sehingga setelah itu semua tercapai, maka akan banyak yang namanya peningkatan ekosistem akademik belajar di lingkungan sekolah. Mereka berbondong-bondong untuk ikut serta atau berpartisipasi terhadap event. Nanti semua yang ditata dan di-list untuk bisa berpartisipasi, kita kelola, kita jadwalkan pembinaan. Nah, kita kelola, kita berikan pembelajaran. Nah, sehingga pembelajaran tersebut lebih maksimal untuk pengembangan karir dan bakat dan minat mereka. Nah, itu adalah praktik baik yang saya lakukan di lingkungan sekolah saya. Nah, semoga praktik baik ini bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain, sehingga peningkatan ekosistem belajar di lingkungan sekolah akan meningkat, sehingga mampu terciptanya generasi yang berkompeten. Setiap generasi dan setiap generasi barunya semakin berkompeten. Itu cukup saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.